Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia dari kelas perbankan PS2C. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi kami, yaitu teori produksi dalam ekonomi Islam. Dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Triviani Nirmala Putri dan Muhammad Faizal. Baiklah, langsung saja. Di sini yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan. Yang pertama teori produksi, yang kedua prinsip produksi. Baiklah, yang pertama teori produksi. Teori produksi merupakan suatu kegiatan manusia untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, kemudian dimanfaatkan oleh para konsumen. Secara teknis, produksi merupakan proses mentransformasi input menjadi output. Produksi menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan oleh para konsumen dalam teori produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang. Adapun pengertian produksi menurut para ekonomi muslim kontemporer. Yang pertama ada Kap. Beliau mendefinisikan bahwa kegiatan produksi merupakan kegiatan yang memperbaiki tidak hanya dari fisik materialnya, tetapi juga moralitasnya, sebagai untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat yang telah digariskan oleh agama Islam. Yang kedua ada Manan. Beliau menekankan bahwa motif altruisme merupakan bagian terpenting bagian produsen, karena sebagai kaum muslimin kita harus menyikapinya dengan hati-hati. Banyak sekali dijadikan konsep produksi tersebut dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga ada Rohman. Beliau menekankan bahwa pentingnya keadilan dalam suatu kegiatan produksi, karena keadilan sangat penting dalam kegiatan produksi. Dengan adanya keadilan, tidak ada kesenjangan antara konsumen yang menggunakannya. Yang keempat ada Al-Haq. Dia menyatakan bahwa tujuan produksi adalah memiliki kebutuhan barang atau jasa. Produksi di sini merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan tersebut bersifat wajib. Yang kelima ada Sidiki. Beliau berpendapat bahwa dalam produksi, nilai keadilan dan kebijakan kemanfaatan atau maslahah bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sebagai produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak. Adapun pengertian produksi menurut para ahli ekonomi. Yang pertama ada Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa produksi adalah kegiatan terpenting dalam beribadah. Ia menganggap bahwa memproduksi barang-barang atau jasa merupakan kebutuhan dasar sebagai suatu kewajiban, bahwa barang-barang kebutuhan dasar tersebut bisa dijadikan untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Jika telah orang bergabung di dunia bisnis atau usaha yang memproduksi barang-barang dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban tersebut telah mencapai dan terpenuhi. Dan apabila jika tidak ada yang seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau usaha tersebut, maka dan tidak menghasilkan jumlah produksi memenuhi kebutuhan masyarakat, bahwa semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Beliau menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dilaksanakan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan keagamaan seseorang. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Beliau berpendapat bahwa produksi adalah sebagai pencurahan tenaga manusia untuk menciptakan atau memproduksi suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan individu maupun keluarga ataupun kelompok. Yang ketiga ada Monzerkab. Beliau mendefinisikan bahwa dalam kegiatan produksi, pengambilan dari setiap partikel yang ada di alam, kita memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Yang keempat ada Imam Ash-Shatibi. Beliau mendefinisikan bahwa produksi merupakan penambahan nilai guna pada suatu barang atau jasa, dan nantinya akan berorientasi kepada kemaslahatan, di mana kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan dengan cara memelihara maqasid syariah yang terdiri dari 5 unsur pokok kehidupan. Yang pertama ada
agama, yang kedua ada akal, yang ketiga ada keturunan, dan ada harta. Yang kelima ada Najatullah Siddiqi. Beliau menerangkan bahwa produksi secara sempurna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok, karena keluarga dan bekal generasi yang akan datang, dan cara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang ketujuh ada Rahman. Beliau menekankan bahwa pentingnya keadilan dalam suatu pemerataan produksi, karena distribusi tersebut harus secara merata dan adil. Yang kedua, baiklah ada prinsip produksi. Pada hakikatnya, kegiatan produksi berkaitan dengan seluruh syariat Islam, di mana seluruh kegiatan tersebut harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk menyampai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun prinsip-prinsip produksi, yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan prinsip fundamental dalam Islam. Prinsip ini menyebutkan bahwa produsen melangsungkan kegiatannya karena ketundukannya kepada Allah dan termotivasi untuk beribadah kepadanya. Yang kedua ada prinsip kemanusiaan. Dalam prinsip ini, produksi mengimplementasikan secara luas, di mana semua manusia memiliki hak untuk menciptakan suatu barang atau jasa demi meningkatkan kapasitas kesejahteraan. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kapasitas produksi dalam kualitas hidup manusia atau bermasyarakat. Prinsip ini menjelaskan bahwa semua manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam kehidupan yang memiliki implikasi pada hubungan vertikal dan horizontal. Pada hubungan vertikal menggambarkan kebajikan akan mendapatkan balasan, sedangkan dimensi horizontal adalah kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia dan kepada alam. Yang keempat ada prinsip kebebasan dan prinsip tanggung jawab. Pada kegiatan produksi, prinsip kebebasan dan tanggung jawab bersifat inheren. Kegiatan ini mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelola sumber daya ekonomi secara baik dan disertai dengan larangan merusak sumber daya alam tersebut. Karena apabila kita akan diberi kebebasan dalam mengelola sumber daya alam di muka bumi ini, tetapi kita juga harus mengelolanya dengan baik, karena apa yang kita lakukan sekarang di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Adapun prinsip produksi terkait dengan seluruhnya dengan syariat Islam, dan menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi. Antaranya satu, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah memakmurkan bumi dan seluruh isinya. Karena apa? Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala isinya karena sifat Rahman dan Rahimnya kepada manusia, dan sifat tersebut juga harus dilandasi dengan aktivitas pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Yang ketiga ada teknik produksi. Allah memberikan keinginan kepada manusia, karena setiap apa yang kita lakukan dan kita cara-cara berproduksi di suatu lingkungan. Adapun kaidah-kaidah produksi, yang pertama ada memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksinya. Dalam kita memproduksi barang tersebut harus bersumbernya halal, karena kehalalan tersebut bisa berpengaruh kepada peminatan seorang konsumsi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi ini. Kita harus mencegah kerusakan bumi ini dalam menciptakan suatu barang atau jasa, misalnya dalam suatu pabrik. Pabrik tersebut pasti mengandungkan polusi. Polusi tersebut kita harus menjaga dari sumber daya alam dan harus bisa memanfaatkannya dan bisa
menentukan bagaimana cara solusi agar polisi tersebut tidak menyebar dan mengganggu keresahan kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Triviani Mala Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Sophia. C. Faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Allah telah menciptakan alam yang di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan baik dan benar, tentunya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Dalam suatu pabrik pastinya memerlukan suatu tenaga kerja atau karyawan. Nah, dengan hal ini mereka dipilih sesuai dengan kreativitas, moral, dan etika dalam produksi suatu barang sehingga tidak terjadinya suatu peristiwa yang dapat merugikan salah satu pihak. 3. Modal. Modal adalah salah satu pondasi utama dalam suatu memproduksi suatu barang. Modal dapat berupa uang ataupun barang, misalkan mesin, perabotan ataupun gedung, sehingga dapat menghasilkan output. Yang keempat adalah organisasi. Hendaknya dalam suatu produksi terdapat suatu organisasi yang mengatur kegiatan perusahaan tersebut, D. Fungsi produksi. Yang pertama, pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Di sini, produsen memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di sini produsen memproduksi suatu barang sesuai dengan manfaat yang real bagi konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan sosial sebagai kebutuhan sosial dan sarana beribadah kepada Allah. Di sini konsumen dalam membeli suatu produk harus sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan, seperti mentang-mentang memiliki banyak uang dengan seenaknya membeli barang sesuai dengan keinginan. Itu tidak baik. Maka belilah suatu produk sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Tujuan produksi. Yang pertama, merealisasikan seoptimal mungkin. Seorang produsen tentunya memproduksi suatu barang, salah satunya itu mengincar keuntungan. Dalam memproduksi suatu barang, mereka tidak asal-asalan. Mereka harus mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu, apakah barang yang mereka produksi itu laku dalam pemasaran atau tidak. Maka mereka harus memproduksi barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu, ataupun misalkan pada itu. Yang kedua adalah merealisasikan kebutuhan diri sendiri ataupun orang lain ataupun keluarga. Di sini seseorang harus merealisasikan kebutuhan hidupnya dan juga memenuhi kebutuhan orang yang harus dinafkahinya. Contohnya keluarga. Seorang kepala keluarga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya. Yang ketiga yaitu tidak boleh berpangku tangan kepada orang atau mengandalkan orang lain. Umar radhiyallahu anhu juga melarang orang yang mampu bekerja
menyandarkan tangan, berpangku tangan kepada orang lain dengan cara meminta-minta. Ia juga menyerukan kepada umat muslim untuk menyandarkan dirinya pada diri sendiri dengan umpamanya bekerja tanpa harus meminta-minta. Yang keempat yaitu melindungi dan memelihara serta mengembangkan harta. Umar radhiyallahu anhu juga menyerukan untuk memelihara dan mengembangkan harta umat manusia dengan kegiatan-kegiatan seperti memproduksi, sehingga kekayaan harta mereka tidak sia-sia atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ajaran umat Islam, sehingga harta yang mereka terbuang dengan sia-sia. Yang kelima yaitu memanfaatkan sumber ekonomi sesuai dengan baik dan benar. Di sini manusia harus mampu memanfaatkan sumber ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang dampak riba versus bagi hasil dalam produksi. Dengan kepercayaan akan segala yang ada di muka bumi ini hanyalah milik Allah dan atas izin Allah, maka konsep produksi di dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk kepentingan dunia, melainkan untuk akhirat juga. Islam sebenarnya dapat menerima prinsip produksi yang dilakukan konvensional. Hanya saja Islam lebih jauh menjelaskan nilai-nilai moral ekonomi Islam. Islam menjelaskan mengapa harus dilakukannya produksi Islam. Karena menurut Islam, manusia adalah khalifah di muka bumi ini dan untuk mensejahterakan bumi dengan beribadah kepadanya. Bagi Islam, memproduksi suatu barang atau jasa bukan hanya untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan, tetapi juga harus bisa mewujudkan fungsi sosial yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7. Islam menekankan produksi dan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya memenuhi kebutuhan orang yang memiliki uang banyak saja. Adapun beberapa nilai-nilai produksi dalam Islam itu meliputi: 1. Memiliki wawasan jangka panjang yang berorientasi kepada tujuan akhir. 2. Menepati janji dan kontrak. 3. Memenuhi takaran, ketepatan, dan kelugasan. 4. Berpegang teguh pada kedisiplinan. 5. Memuliakan prestasi. 6. Mendorong saudara antar sesama pelaku ekonomi. 7. Menghormati hak milik individu. 8. Mengikuti syarat sah dalam akad atau transaksi. 9. Adil dalam transaksi. 10. Membayar wawasan sosial. 11. Membayar upah tepat waktu. 12. Menghindari produksi atau proses yang haram dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Selanjutnya, maslahah dalam produksi. Maslahah dalam pandangan Al-Buti yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, ataupun harta. Produksi memiliki makna yang sama dengan eksplorasi, yang yaitu pengambilan sumber daya alam melalui ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia. Islam memandang produksi sebagai sarana yang dapat mengantarkan kepada keluhuran moral manusia. Tujuan akhir tersebut diutamakan ketimbang dengan kesenangan sementara, yakni kehidupan akhirat, sehingga pemenuhan produksi lebih diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan abadi. Sekian, terima kasih.